Halo, selamat datang di channel Wira Astro. Mari kita bahas ramalan zodiak tanggal 10 sampai 16 Agustus 2026. Pada hari Senin, Merkurius akan memasuki zodiak Leo dan menetap di sana sampai tanggal 25 Agustus. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Leo akan menjadi topik pembicaraan kita. Leo sendiri berkaitan dengan hal-hal kreatif seperti dunia hiburan, tempat rekreasi, atau pertunjukan. Selain itu, Leo juga berkaitan dengan hal-hal kemewahan seperti barang branded, pesta, pakaian nyentrik, dan sebagainya. Jadi bidang-bidang ini adalah tempat yang menghasilkan topik pembicaraan selama periode ini. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus, Mars juga akan resmi berpindah ke zodiak Cancer dan menetap di sana hingga tanggal 28 September. Dan tentu saja orang yang paling terdampak adalah orang-orang berzodiak Cancer. Kedatangan Mars di sini akan membuat kalian sibuk, lelah, dan bersemangat. Energi api ada sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya adalah bisa membuat kalian sangat populer dan membuat energi kalian melimpah. Sisi buruknya adalah kamu mudah mengalami kelelahan, rentan kecelakaan akibat luka api atau benda tajam, atau mudah marah dan meledak-ledak. Mars di Cancer ini juga memberi kita kesempatan untuk menangani ketidakpuasan batin dengan cara yang lebih maskulin. Jika kamu sudah tahu di mana letak masalahnya dan sudah lama merasa tidak nyaman dengan banyak hal, maka periode ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Misalnya, kamu sudah tahu bagian mana dari rumah kamu yang perlu dibuang atau dipisahkan, sekaranglah awal dari proses membuang hal-hal tersebut. Dalam hal emosi, periode ini membuat kita tidak segan bertikai demi menyelesaikan masalah. Jadi mungkin akan ada banyak dari kalian yang akan mengalami konflik dalam internal keluarga kalian. Selanjutnya kita akan membahas pengaruhnya terhadap masing-masing zodiak. Aries. Untuk teman-teman Ariesan atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, kondisi saat ini cenderung stabil. Tapi jika ingin lebih stabil, kamu harus menunjukkan ketulusan, berani mengeluarkan sumber daya, atau memberikan kontribusi kemampuan. Dengan berkontribusi, hasil panen kamu akan berlipat ganda. Dalam asmara, akhir-akhir ini ada diskusi berkaitan dengan uang. Apakah nilai-nilai keuangan kalian cocok, atau justru terasa canggung? Jika sangat cocok, maka ini tidak akan ada masalah. Taurus. Untuk teman-teman Taurusan atau Ascendant, dalam hal karir dan pekerjaan, mungkin ada situasi seperti gangguan mendadak di tengah jalan atau perubahan tiba-tiba yang membuat kamu tidak siap dan mengacaukan ritme kamu. Jadi kamu harus mempersiapkan mental kamu untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Dalam hal asmara, kamu mendambakan pembaruan dan perbaikan, tapi itu mungkin memberikan tekanan kepada orang lain yang menyebabkan hubungan merenggang. Gemini. Untuk teman-teman Geminisan atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, kamu akan menjadi lebih dekat dengan atasan atau sosok senior, dan masukan atau pandangan mereka akan sangat berharga untuk kamu. Ini merupakan salah satu bentuk keberuntungan terhadap karir kamu. Dalam asmara, kamu akhir-akhir ini cenderung lebih dominan atau kuat, dan ini tidak menguntungkan bagi hubungan kamu. Cancer. Untuk teman-teman Cancersan atau Ascendant, kedatangan Mars membuat energi kamu sangat penuh dan membara, dan energi ini menjadi pendorong bagi karir kamu. Jadi mungkin akhir-akhir ini ada situasi baru yang sedang terbuka, dan kamu harus memanfaatkan kesempatan itu untuk melesatkan karir kamu. Dalam asmara, kamu harus aktif dan agresif. Dengan begitu, saya percaya kamu tidak akan terkalahkan. Leo. Untuk teman-teman Leosan atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, secara permukaan terlihat cukup baik. Tetapi di balik layar ada kekhawatiran tersembunyi, seperti adanya gangguan dari orang licik atau orang yang menusuk dari belakang. Jadi sangat disarankan bagi kamu untuk menemukannya atau memperjelas situasinya. Jangan biarkan isu itu terus berkembang. Dalam asmara, akhir-akhir ini ada kemungkinan terciptanya cinta segitiga. Jadi apakah kamu terlibat dengan orang lain, atau orang lain masuk ke dalam hubungan kamu, ini perlu mendapat perhatian khusus. Virgo. Untuk teman-teman Virgosan atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, akhir-akhir ini ada peluang yang terlihat sangat bagus datang menggoda kamu. Kamu mungkin agak tergoda dan membayangkan hal-hal yang indah. Tapi apakah benar-benar akan selancar itu? Di sini kamu perlu menganalisanya dengan baik. Dalam asmara, kamu mudah menarik perhatian orang yang agak genit atau memiliki latar belakang yang rumit. Jadi di sini kamu harus timbang-menimbang plus minus orang tersebut. Libra. Untuk teman-teman Librasan atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, ada peluang kesuksesan besar atau naik level dalam karir dengan peluang keberhasilan yang tinggi. Dalam asmara, mood asmara saat ini sangat baik. Selama periode ini, mungkin ada orang yang menyatakan cinta atau menunjukkan rasa suka kepada kamu. Scorpio. Untuk teman-teman Scorpiosan atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, kamu nampaknya membutuhkan stimulasi. Misalnya jika pihak lawan tampil hebat, kamu juga akan tampil sangat baik. Jika lawan terlalu lemah, kamu biasanya akan biasa-biasa saja. Dalam asmara, orang yang kamu sukai nampaknya adalah orang yang populer yang dikagumi banyak orang. Jadi kamu harus lebih berani menunjukkan perasaan kamu agar hubungan bisa berkembang. Sagittarius. Untuk teman-teman Sagittariusan atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, kamu menghadapi dua pilihan. Apakah lebih baik ke arah A atau ke arah B? Fokus pertimbangannya adalah pertimbangan praktis. Sisi mana yang mungkin menghasilkan lebih banyak uang, lebih banyak sumber daya, atau setidaknya lebih dekat dari rumah. Pada fase ini jangan biarkan pertimbangan emosional menghalangimu. Dalam asmara, apakah kamu akhir-akhir ini memiliki kecenderungan untuk genit
atau muncul dua orang yang sama-sama bagus dan kamu tidak tahu harus memilih yang mana. Capricorn. Untuk teman-teman Capricorn Sun atau Ascendant, minggu ini sangat cocok untuk membicarakan kerjasama dan sangat disarankan bagi kamu untuk tampil lebih aktif. Kamu harus melempar umpan terlebih dahulu agar orang lain tahu kamu bersedia, barulah mereka akan datang. Kesempatan untuk mencapai kesepakatan sangat cepat dan baik. Dalam asmara, ada perasaan saling suka, terutama karena pihak lain juga cukup aktif dan kalian memiliki chemistry yang kuat. Aquarius. Untuk teman-teman Aquarius Sun atau Ascendant, dalam hal finansial, kamu memiliki keberuntungan finansial yang cukup bagus. Jadi pembicaraan mengenai uang sangat lancar. Dalam asmara, ada daya tarik fisik yang kuat. Jadi jika hubungan kalian sudah berkembang ke tahap itu, mood asmaranya akan terasa menyenangkan. Pisces. Untuk teman-teman Pisces Sun atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, sudah saatnya bagi kamu untuk berubah. Zona nyaman kamu nampaknya sudah tidak nyaman dan agak kuno. Mengenai hal kuno ini, jika kamu tidak ingin tersingkir oleh zaman, kamu harus benar-benar melakukan terobosan. Dalam asmara, orang yang tertarik dengan kamu nampaknya bukan tipe yang kamu inginkan. Jadi meskipun di permukaan terlihat gemilang, sebenarnya kamu tidak merasakan debaran hati yang kuat.